Nah, terkait beredarnya WA di sebuah grup WA itu yang dibuat oleh WA1 nonaktif, kami sampai saat ini masih menduga dibuat oleh WA1 nonaktif itu yang menyangkut nama PWI. Saya juga ditulis di situ bahwa saya minta maaf atas kelakuan anak buah saya yang telah ketahuan. Maka dari itu kami hari ini akan mengirimkan surat kepada Pak Rektor. Adapun tuntutan kami, saya bacakan sedikit, nanti surat akan kami serahkan langsung ke Pak Rektor. Saya ingat persoalan ini awalnya muncul ketika pemecatan Bu Maswani. Ketika saat itu, ketika kira-kira mau lebaran, saya mendapatkan surat pemecatan itu. Saya sudah konfirmasikan, sudah komunikasikan ke grup WhatsApp yang antara wartawan dengan pihak WhatsApp Pokok dalam hal ini. Surat itu saya konfirmasikan ini ada gini. Ternyata nggak ada respon ya. Terus kemudian berlanjut setelah lebaran kayaknya ada mulai gerakan protes semacam itu. Kita juga menulis, kita juga berusaha untuk mengonfirmasikan melalui Pokon, dan ternyata juga respon dari kampus juga belum ada. Akhirnya muncul ada kejadian dugaan intimidasi kepada Anissa itu yang kemudian menjadi pemicu carut marutnya kondisi yang ada saat ini. Saya melihat bahwa persoalan itu sebenarnya karena kita kurang komunikasi, Bapak ya. Saluran komunikasi kita buntu. Secara pribadi dan secara organisasi kami juga merasa sangat prihatin dengan kondisi yang semacam ini. Dan sebenarnya langkah-langkah kami yang terpaksa kami lakukan itu karena memang ada beberapa hal dari pihak satu yang menyeret dari nama organisasi kami itu ya. Ini memang sangat-sangat kami sayangkan, dan kami tahu memang kondisi di UMK yang seperti sekarang ini memang kami sangat-sangat menyayangkan sekali, apalagi di tengah kondisi UMK yang membangun nama baik, apalagi dengan kehadiran Pak Prof. Darsono yang begitu getol untuk terus membangun citra UMK dengan bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri. Itu yang perlu kami garis bawahi di sini, sehingga ketika ada nama-nama organisasi kami yang diseret-seret seperti itu, kami juga mungkin sedikit agak dongkol. Sebelumnya diwarnai dengan berita yang cukup menghebohkan itu di revisibilitas maupun di luar, sampai pada akhirnya kami di DPW sudah ikut terseret-seret dengan persoalan ini. Sebenarnya kami menyadari bahwa persoalan di UMK itu adalah internal UMK. Kami menyadari itu. Sejauh ini kami membuat berita juga proporsional, artinya ketika berita itu keluar, kami juga mengkonfirmasikan baik itu ke Pak Rektor langsung atau yang bersangkutan. Meskipun tidak dibalas begitu, tapi setidaknya prosedur itu sudah kami lakukan gitu. Dan itu adalah menurut saya kami di DPW untuk melaksanakan tugas secara profesional, secara bertanggung jawab. Nah, terkait beredarnya WA di sebuah grup WA itu yang dibuat oleh WA1 nonaktif, kami sampai saat ini masih menduga dibuat oleh WA1 nonaktif itu yang menyangkut nama PWI. Saya juga ditulis di situ bahwa saya minta maaf atas kelakuan anak buah saya yang telah ketahuan, dan di akhir WA itu akan dibawa ke jalur hukum gitu dengan pidana khusus. Maka dari itu kami hari ini akan mengirimkan surat kepada Pak Rektor selaku penanggung jawab UMK, selaku pimpinan tertinggi di UMK, untuk memberikan kesempatan bagi kami untuk klarifikasi langsung dengan WA1 nonaktif. Kenapa surat ini kami sampaikan ke Pak Rektor? Karena bagaimanapun sampai hari ini, sampai detik ini,
WR1 nonaktif masih tercatat sebagai dosen UMK. Dan artian apapun yang dilakukan oleh disiplitas akademika itu sebenarnya Pak Rektor sudah harus ikut tahu lah gitu. Dan kami berharap surat ini ditindaklanjuti secara serius begitu Pak, mengenai permintaan kami untuk fasilitasi klarifikasi. Adapun tuntutan kami, saya berdagang sedikit, nanti surat akan kami serahkan langsung ke Pak Rektor. Dengan mempertimbangkan bahwa WR1 UMK nonaktif Dr. Dera Sulistowati SSCR adalah masih tercatat sebagai dosen dan bagian dari sivitas akademika Universitas Murai Kudus, maka berdasarkan hasil koordinasi dengan PWI Provinsi Jawa Tengah, karena kemarin juga saya konsultasikan ke PWI Jawa Tengah, termasuk tim advokasi di PWI Jawa Tengah, maka kami dari PWI Kabupaten Kudus meminta kepada Pak Rektor sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di jajaran UMK untuk menghadirkan WR1 nonaktif Dr. Dera Sulistowati SSCR untuk yang pertama meminta maaf secara terbuka atas pernyataan yang telah disampaikan dalam WhatsApp grup itu. Kemudian yang kedua adalah meminta kepada yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi atas pernyataan yang telah disampaikan secara langsung kepada PWI Kabupaten Kudus. Jika dalam tempo waktu 3 kali 24 jam permintaan ini tidak dipenuhi, maka PWI Kabupaten Kudus akan melakukan langkah lebih lanjut. Surat ini kami juga kirimkan tebusannya kepada Yayasan Pembina UMK, ke yang bersangkutan langsung, kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus dan Kapolres Kabupaten Kudus. Begitu yang bisa saya sampaikan Pak. Untuk selanjutnya kami akan menyerahkan surat kami. Terima kasih. Saudara sekalian, saya selaku rektor mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam situasi jebakan dinamika terkini. Apapun itu saya memohon maaf karena menjadikan kita jadi dalam posisi berbeda enakan, segala rupa tercampur baur. Tapi dengan ini mari kita kembali kepada konvergensi bersama-sama untuk tetap mengawal UMK. Visinya itu. Kemudian berkenaan dengan surat ini, nanti setelah ini nanti kami akan segera berkoordinasi. Mumpung ini para pimpinan masih ada, nanti akan kami tidak lanjuti. Kami akan segera menindaklanjuti ini untuk mengirimkan surat kepada yang bersangkutan. Kan kemarin ada persoalan bukan intimidasi Pak ya. Artinya kan ada komunikasi atau etika yang kurang baik dari oknum lah, seperti itu ya Pak. Perbaikannya seperti apa Pak dari UMK sendiri nanti Pak? Jadi penyelesaian itu semuanya itu kan sedang proses oleh yayasan. Ya, sedang apa itu yang disebut dengan mekanisme bukan evaluasi, konfirmasi, evaluasi dan klarifikasi dan investigasi. Ini sedang jalan. Maka kami kemarin berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh yayasan, untuk itu kami menindaklanjuti dengan penonaktifan itu supaya ada proses yang lancar begitu. Dan itu tindak lanjutnya. Investigasi sampai kapan Pak? Pak, terkait dengan tuntutan dari mahasiswa yang membatasi sampai sepekan itu nanti seperti apa? Ya, itu sudah kami aturkan yayasan untuk diperhatikan. Ini kan Ya. tapi kalau kami juga terlalu dalam. Untuk status saat ini masih jadi dosen ya Pak? Kalau status itu masih dosen. Dosen ya. Terima kasih Pak.